Apa bedanya training, mentoring, coaching, dan terapi? Halo, ketemu kembali dengan saya Hendra Chen dari channel Breakthrough Academy. Kalau Anda baru di channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya. Oke, di dalam arus informasi ada begitu banyak buku, ada begitu banyak pelatihan, kursus, e-course, dan workshop. Sehingga banyak orang kadang bingung, saya ini sebenarnya butuhnya apa? Oke, nah kita bahas satu-satu ya. Yang pertama ini ngomongin training. Training ini fokusnya adalah mendapatkan sebuah knowledge atau pengetahuan. Misalkan, Anda nggak ngerti digital marketing, pengen belajar digital marketing. Maka pelatihan ini sebenarnya adalah training. Anda nggak ngerti desain, misalnya membuat desain dalam Canva. Nah, ini namanya training. Oke, fokusnya dapat knowledge. Kemudian yang kedua adalah namanya mentoring. Bedanya dengan training adalah mentoring ini transfer skill, ya, transfer experience. Orangnya bisa contoh nih, sudah punya pengalaman desain 10 tahun. Nah, dia kasih tahu Anda shortcut-nya gimana, jalan pintasnya gimana. Tapi pastinya Anda sudah punya knowledge-nya. Oke. Nah, kalau langsung mentoring, mungkin kita bingung. Contoh, dia mengajar, oh jalan pintas desain, biar keren, biar bagus seperti apa. Sedangkan kita sama sekali nggak punya background desain. Canva aja nggak ngerti. Nah, ini agak susah nyambung. Oke. Nah, kalau dalam konteks penjualan, training ini bisa contoh, training produk, atau training cara menjual, ya, dari prospecting, training handling objection, dan sebagainya. Oke, nah mentoring ini artinya adalah orang itu sudah berpengalaman, ya, sudah terbukti. Nah, ini mentoring, dia kasih tahu, ya. Tapi pastinya kita sudah harus punya knowledge. Nah, kemudian ada satu lagi namanya adalah coaching, ya. Kalau coaching ini sudah punya knowledge, sudah punya skill, sudah punya hasil, bagaimana ditingkatkan? Nah, kalau coaching ini dia sifatnya adalah membangkitkan, merangsang, menstimulasi seluruh sumber daya si coachee, ya, orang yang di coaching untuk keluar. Motivasinya itu tidak disuntikkan, tapi dibangkitkan, ya. Jadi misalnya contoh nih, ini adalah coachingnya, kliennya. Nah, yang motivasinya dia untuk mencapai goalnya itu dicongkel keluar. Oke, energinya naik. Planningnya dari dia, eksekusinya dari dia. Semua dari dia. Nah, itu coaching. Ya. Nah, coaching ini biasanya untuk orang-orang tanda kutip adalah top performance. Atau orang-orang yang levelnya sudah tinggi. Jadi kalau Anda sudah ngerti cara jualan, Anda sudah punya omset, ya, Anda sudah pernah ikut mentoring, terus Anda merasa kok omset saya nggak naik-naik, ya Anda pengen omset Anda naik. Sebenarnya Anda perlu bukan training, bukan mentoring, tapi yang Anda perlu adalah coaching. Atau Anda punya performance sudah bagus, omset Anda bagus, Anda pengen naik terus, itu bukan training kuncinya, bukan mentoring. Ya, karena Anda sudah berprestasi, Anda sudah punya omset yang luar biasa bagus, Anda perlu coaching. Sehingga coaching ini sangat-sangat dekat dengan para eksekutif. Anda bayangkan top manager, top direktur gitu ya. Kenapa mereka mempunyai eksekutif coach? Padahal mereka bukan yang nggak ngerti cara menjalankan perusahaan. Ya, segala sesuatu yang dibutuhkan oleh para stafnya, dia udah tahu. Nah, bagaimana dia bisa meningkatkan performance dan efektivitasnya dia sebagai seorang pemimpin. Nah, ini ada executive coaching. Kemudian, pebisnis juga dekat dengan coaching. Nah, atlet juga biasanya dekat dengan coaching. Cuman Anda perlu bedakan ya, coach sebagai pelatih fisik dengan coach secara mental.
Yang saya ngomong di sini adalah coach secara mental. Ya. Jadi winning inner games. Kata kuncinya di coaching inilah memenangkan ya permainan mental di dalam. Oke, bukan fisiknya lagi, bukan skill, bukan knowledge lagi. Nah, kemudian dalam perjalanan si coachingnya sudah punya planning, sudah punya rencana dan sebagainya. Kok nggak jalan? Kok nggak bisa capai? Halangannya apa? Oh, karena mungkin kok kayaknya saya merasa nggak nyaman ya, nggak cocok dan sebagainya. Nah, biasanya si coach ini akan menaikkan dia punya motivasi lagi. Sehingga ibaratnya dia kereta yang sangat cepat. Ya, jadi halangannya apapun ditabrak sama dia. Sehingga halangan-halangan itu menjadi tidak berarti ketika energi dan motivasinya sangat-sangat tinggi. Itu pendekatan coaching. Nah, apa bedanya dengan terapi? Terapi ini lebih fokus kepada kalau punya problem psikologis, anggaplah punya trauma. Bisa contoh nih, seorang manajer suruh presentasi ke depan, tapi keringat dingin sampai mau pingsan, ya, sehingga ketika dia ngomong di depan audiens yang ramai itu dia nggak perform bagus, ya. Ini yang disebut sebagai disfungsional. Nah, ini yang diterapi sehingga dia netral. Oke, tentunya kalau dia mau public speakingnya bagus, tentu dia harus belajar, betul ya, harus tahu public speaking itu perlu opening, ya, nyusun materi seperti apa, perlu closing, itu perlu training. Ya, kemudian kalau dia punya kesempatan belajar dengan misalnya contoh nih, pembawa acara termuka-muka, pembicara terkemuka akan jauh lebih bagus. Ini mentoring. Nah, coaching, misalnya contoh, kalau coaching ini ketika dia sudah ngomong bagus gitu ya, ngomong bagus, bagaimana bisa improve lagi. Oke. Nah, kemudian kalau terapi ini, contoh lagi, takut jualan, merasa nggak pede jualan. Nah, ini di terapi. Oke, udah dapat bedanya ya. Nah, kalau yang paling lama durasinya, training ini biasanya singkat ya. Sudah kuasai knowledge-nya udah selesai. Mentoring dibanding training bisa lebih panjang mentoring. Coaching paling panjang karena coaching ini fokus sampai goal-nya tercapai, tujuan itu tercapai, atau kalau dia mendampingi coaching terus-menerus, maka selalu ada improvement dari coaching yang perlu ditingkatkan. Nah, terapi juga biasanya durasinya pendek sesuai problemnya. Ya, biasanya hanya problem-problem yang berat yang diterapi oleh seorang terapis untuk kliennya dia. Oke. Nah, kemudian kalau kita misalnya contoh ya, kita ikut kita dengar coaching ya, coaching digital marketing ya, coaching misalnya bagaimana sih menulis. Nah, ini sebenarnya kurang cocok disebut coaching gitu ya. Apalagi orangnya basicnya peserta nggak ngerti sama sekali. Ini lebih cocok ke training sebenarnya. Jadi, lebih cocok ke training. Tapi informasi ini supaya Anda ngerti bahwa Anda di posisi mana, butuhnya apa. Ya, terus kadang-kadang ada pertanyaan begini, kapan saya butuh coaching, kapan saya butuh terapi? Simpelnya begini, kalau Anda merasa ada begitu banyak hal yang buruk dalam hidup Anda ya, banyak trauma gitu ya, saya menyarankan Anda untuk terapi dulu. Ya, gampangnya gimana? Kalau hari ini Anda tanyakan satu pertanyaan, hidup Anda itu manis atau pahit? Kalau Anda jawab hidup Anda pahit, ya kemungkinan besar banyak background di masa lalu Anda yang menyakiti Anda. Itu lebih baik Anda terapi. Ya, Anda terapi. Jadi dari minus ini naik ke netral atau nol. Nah, kemudian Anda mulai training, Anda mulai belajar. Oh, saya pengen bisnis nih. Anda mulai belajar bisnis, Anda mulai training. Saya pengen belajar desain, Anda mulai belajar desain. Ketika Anda mulai menghasilkan, mulai punya hasil, punya omset dan sebagainya, Anda pengen tingkatin, ya. Anda sudah tahu tingkatin, cuma Anda mungkin punya blind spot. Kok kayaknya gue malas ya, kok kayaknya gue kehilangan passion dan sebagainya gitu ya, untuk mengembangkan bisnis gue dan sebagainya. Ini Anda butuh coaching, ya.
Kalau Anda punya pengalaman, baik Anda ikut training, mentoring, coaching, dan terapi, Anda boleh komen. Dan kalau Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk di-share. Dan sampai jumpa di video berikutnya.